المباريات اللي مضت. بقت خطوة واحدة حتى تكون تضع قدم في Alhamdulillah kabar baik, PSSI pastikan Kelvin Verdonk dan Jean Ravens dalam proses naturalisasi. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan, dua pemain Liga Belanda Kelvin Verdonk dan Jean Ravens sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Hari ini Martin Paes sudah resmi jadi WNI, sementara Verdonk dan Jean Ravens juga dalam proses naturalisasi, ujar Erick Thohir. Erick mengatakan setelah kembali dari Doha, ia kembali fokus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, salah satunya melalui upaya mempercepat naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Asing. Kelvin Verdonk dan Jean Ravens merupakan dua pemain Liga Asing yang bakal memperkuat timnas Indonesia, menyusul Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kelvin merupakan pemain asal Belanda yang saat ini membela NEC Nijmegen. Bek tangguh berusia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Aceh. Sementara Jean Ravens juga merupakan pemain asal Belanda yang saat ini bermain sebagai penyerang di FC Dordrecht. Pemain berusia 18 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Apabila proses naturalisasi bisa berlangsung cepat, maka kedua pemain itu berpeluang menjalani debut pertama bersama timnas Indonesia pada Juni. Skuad Garuda akan memainkan dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Pada dua laga itu, Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan lebih dekat dengan pesta sepak bola dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Dibantu AFC, Justin Hubner bisa main di laga timnas Indonesia versus timnas Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner ternyata bisa main di laga timnas Indonesia U23 versus timnas Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium Kamis mendatang. Sebelumnya sempat ada pertanyaan apakah Justin Hubner dapat turun di laga esok, mengingat sempat masing-masing terkena satu kartu kuning di laga kontra Yordania dan Uzbekistan. Menurut aturan, pemain yang mengantongi dua kartu kuning harus absen di laga selanjutnya demi menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun Justin Hubner tidak perlu menjalani skorsing karena dibantu regulasi AFC. Berdasarkan pasal 54.1.3 regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024, pemain-pemain yang tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 akan dihapuskan jumlah kartu kuning yang telah dimiliki di laga-laga sebelumnya. Peraturan ini berlaku bagi pemain yang hanya mengantongi satu kartu kuning, bukan dua kartu kuning seperti Rafael Struijk yang terpaksa absen di laga timnas Indonesia versus timnas Uzbekistan. Berhubung Justin Hubner mengantongi satu kartu kuning di laga timnas Indonesia versus timnas Yordania, pemain berdarah Belanda ini tiba di semifinal Piala Asia U23 2024 dengan status 0 kartu kuning. Karena itu Justin Hubner saat ini baru mengoleksi satu kartu kuning kelar laga melawan Uzbekistan. Dengan begitu bek 20 tahun ini dapat diturunkan dan siap tempur melawan Irak. Kehadiran Justin Hubner di laga melawan Irak sangat krusial, sebab kapten sekaligus bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho dipastikan absen karena terkena kartu merah di laga melawan Uzbekistan. Laga melawan Irak wajib dimenangkan timnas Indonesia. Kemenangan bakal mengantarkan skuad asuhan Sintayong ke Olimpiade Paris 2024. Pengakuan jujur Martin Paes usai resmi menjadi warga negara Indonesia, akui fans timnas Indonesia sangat luar biasa. Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi dan akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa kemarin. Martin Paes sebenarnya menjalani proses naturalisasi yang panjang hingga akhirnya resmi menjadi WNI. Proses naturalisasi sebenarnya telah selesai bersama Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Namun ia baru bisa menjalani sumpah WNI pada Selasa kemarin. Pemain FC Dallas ini memang terpaksa menunda pengambilan sumpahnya karena terganjal aspek legitimasi untuk membela tim nasional yang berbeda. Hal ini karena Martin Paes sempat tersendat dengan statuta FIFA edisi 2022 tentang perpindahan asosiasi. Proses naturalisasi itu memang tersendat, tetapi Hassani Abdul Ghani yang biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan menyebut ada celah untuk perpindahan Paes itu.
Menurutnya beberapa waktu lalu, Hasani menyebut bahwa FIFA memberi pengecualian pada negara yang tidak menerapkan sistem dui kewarganegaraan. Untuk itu, akhirnya Martin Paes bisa menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia dan saat ini ia telah resmi. Setelah menjalani sumpah menjadi WNI dan mengurus semua administrasi, Martin Paes mengaku sangat bangga akhirnya bisa menjadi WNI. Menurutnya ini menjadi momen yang luar biasa untuknya. Paes mengaku senang akhirnya ia bisa segera membela tim nasional Indonesia nantinya. Saya sangat bangga, ini adalah momen besar bagi saya. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia, ujar Martin Paes. Lebih lanjut, Paes pun mengaku sangat bersemangat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ia mengaku tak sabar karena tak sabar bisa bertemu dengan supporter timnas Indonesia yang luar biasa. Menurutnya, supporter timnas Indonesia memang sangat luar biasa. Bahkan dukungan pun terlihat saat timnas Indonesia U23 yang tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Menurutnya, supporter timnas Indonesia bisa memberikan dukungan terbaik baik di lapangan maupun di luar lapangan. Untuk itu, ia tak sabar bisa membela tim nasional Indonesia dan bertemu dengan supporter tim Merah Putih. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa, mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, ujar Martin Paes. AFC resmi menunjuk si Pakron Poudom sebagai asisten VAR di laga timnas Indonesia versus Irak. Wasit asal Thailand si Pakron Poudom resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR di pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 menghadapi Irak. Si Pakron Poudom sebelumnya sempat membuat supporter timnas Indonesia U23 kesal dan marah lantaran dianggap tidak adil ketika memimpin jalannya pertandingan yang melibatkan skuad Garuda Muda. Pada laga perdana timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 menghadapi Qatar, si Pakron Poudom dinilai melakukan kesalahan fatal dengan memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah saat menjadi wasit VAR. Bukan hanya itu saja, tim asuhan Sintayong ini juga merasa dirugikan setelah Ipar Jenner di kartu merah oleh wasit utama Nasrullah Kabirov usai mendapat masukan dari si Pakron Poudom. Bahkan di laga semifinal menghadapi Uzbekistan, si Pakron Poudom juga melakukan kesalahan serupa. Kini, perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, AFC kembali menunjuk si Pakron Poudom untuk menjadi asisten VAR. Kemudian untuk wasit utama AFC resmi menunjuk Majed Mohamed asal Arab Saudi yang juga pernah memimpin laga timnas Indonesia U23 melawan Australia di babak penyisihan grup. Pengakuan mengejutkan pelatih Irak jelang duel versus timnas Indonesia besok malam. Pelatih timnas Irak U23 Radistin Aisil ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia U23. Kedua tim bakal bentrok pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Irak gagal ke final setelah kalah 0-2 dari Jepang pada laga semifinal. Sementara Indonesia juga kalah 0-2 pada semifinal kontra timnas Uzbekistan. Duel Indonesia versus Irak sangat penting buat kedua tim. Pasalnya pemenang dari pertandingan tersebut dipastikan meraih satu tiket lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Sementara yang kalah harus melalui jalur playoff kontra wakil Afrika Guinea U23 untuk meraih satu tiket sisa ke multi ajang prestasius itu. Untuk itu pelatih timnas Irak U23 Radistin Aisil tak mau main-main. Dia meminta armadanya melupakan kekalahan di semifinal dan fokus dalam perebutan peringkat ketiga. Sang arsitek juga ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia U23. Menurutnya, sukses Garuda Muda ke semifinal bukan kebetulan. Kami datang ke sini untuk pergi ke Olimpiade. Kami tidak pernah menyebutkan bahwa kami akan mencapai final. Kami senang dengan keadaan kami sekarang dan kami masih memiliki kesempatan untuk melupakan pertandingan ini dan maju ke Olimpiade. Kami tahu tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit dan mereka masuk 4 besar karena tampil bagus di babak grup. Tapi kami berharap bisa bermain melawan Indonesia dan menang. Sekarang kami harus bekerja dengan para pemain secara fisik. Kami menderita beberapa cedera dan kami harus mengganti pemain, jelas Sain Aisil.